Yang pasti persiapan sebelum misa online, kami sudah mempersiapkan altar yang cukup sederhana dengan ada salib dan lilin. Jadi kita sudah komitmen satu keluarga, 10 menit sebelum misa kita harus berada di depan TV dengan pakaian yang sopan dan pantas. Kami mau mengikuti perayaan Ekaristi secara online, menyiapkan diri secara lahir dengan berpakaian pantas, dengan menyiapkan lilin dan juga salib beserta dengan mada bakti. Kami secara lahir juga pastinya menyediakan kuota yang cukup karena mengikuti secara live streaming di laptop, dan pastinya kuotanya harus memadai. Dan secara rohani kami secara bersama-sama mengikuti tadakel atau tadami dalam keluarga yang dibuat oleh Keuskupan Banjarmasin. Kami mempersiapkan diri untuk mengikuti misa online sesuai himbauan keuskupan, mempersiapkan ruangan doa, meja dengan salib dan lilin, serta berpakaian rapi, layaknya mengikuti misa di gereja. Pengalaman kami dalam mempersiapkan misa online, yang pertama-tama kami harus mempersiapkan bacaan-bacaan yang akan kami ikuti, misa yang akan kami ikuti. Yang kedua, kami harus tahu bagaimana atau kapan pelaksanaan misa online itu dilaksanakan. Yang ketiga, bahwa 10 menit sebelumnya kami sudah harus mempersiapkan diri dengan perangkat dan alat misa yang sudah kami siapkan. Cara saya dalam mengikuti misa secara online, yang pertama adalah memprioritaskan Tuhan dari urusan duniawi. Yang kedua, mempersiapkan tempat sebagai ruang misa dan alat teknologinya. Yang ketiga, membuat diri agar sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi. Yang keempat, mengikuti perayaan Ekaristi dari awal sampai akhir. Yang kelima, mendoakan komuni spiritual seperti layaknya menerima komuni dalam perayaan Ekaristi. Untuk menyambut Pekan Suci dalam situasi sekarang ini, kami mempersiapkan hati untuk bisa mengikuti misa Pekan Suci secara online. Kami juga mempersiapkan altar kecil yang terdiri dari salib dan lilin sebagai sarana. Kami mengikuti misa melalui Banjar TV atau YouTube. Sebelum perayaan Ekaristi online dimulai, persiapan saya mencari jadwal, baca jadwal yang sudah diedarkan baik dari grup pengajar maupun dari Romo Doso yang membagikannya secara langsung di WA. Lalu biasanya 30 menit sebelum mulai saya sudah siapkan meja altar mini di rumah saya. Ada lilin, ada salibnya. Lalu pas yang istimewa itu waktu mulai Kamis Putih dan Hari Raya Malam Paskah itu ada tambahan hiasan bunganya dari kebun. Biasanya mendekor di gereja, ini dekor di rumah sendiri. Persiapan untuk mengikuti misa online, ya kami mempersiapkan tempat dan mempersiapkan diri kami. Terus pengalaman kami selama Trihari Suci, ya ada rasa sedih karena setiap tahun kami sekeluarga mengikuti perayaan Trihari Suci di gereja. Tapi untuk tahun ini kami harus mengikuti Trihari Suci dari rumah. Gimana pengalaman Cici? Kalau saya ya, Pi, saya saat sebelum melaksanakan misa secara online, saya biasanya mempersiapkan diri seperti saat melaksanakan perayaan Ekaristi di gereja secara langsung.
Dan pengalaman saya sendiri, saya merasa sedih karena di perayaan Pekan Suci tahun ini saya tidak bisa melayani Tuhan secara langsung dan tidak dapat menerima tubuh Kristus secara langsung, tapi menerima komuni secara batin. Sedangkan Mami, bagaimana? Misa tahun ini, walaupun kita secara streaming live lewat laptop atau lewat TV, kita juga mempersiapkan fisik kita seperti seolah-olah kita harus ke gereja. Kita juga berpakaian sesuai seperti tema, seperti biasa. Dan pengalaman yang paling menyedihkan ya saat kita harus menerima komuni kudus itu pada saat ekaristi, puncak ekaristi, kita hanya berimajinasi untuk menerima komuni suci. Pengalaman kami pada misa Minggu Palem sampai dengan Trihari Suci memang pertama-tama kami merasa terharu. Kenapa? Karena selama ini tidak demikian. Karena kondisi dan keadaan dalam tanggap darurat COVID-19 ini, maka pelaksanaan misa online ini dapat dilaksanakan. Namun selebihnya itu kami merasa bahwa dengan adanya misa online ini, kami keluarga merasa senang. Walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami merasa dikuatkan karena di tempat lain juga seperti itu, bahwa pengalaman ini menguatkan kami dalam keadaan dan kondisi negara seperti ini. Kami merasa bersyukur bahwa Keuskupan Banjarmasin dapat melaksanakan streaming atau melaksanakan misa online. Kami merasa bersyukur. Tanggapan saya mengenai misa secara online adalah tidak seperti misa biasanya karena tidak menerima hostia suci. Lalu dari Minggu Palma terasa perbedaannya, seperti tidak ada perarakan, seperti Yesus masuk kota Yerusalem, lalu berlanjut hingga Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, bahkan Hari Raya Paskah. Namun di balik itu semua, kita ikut membantu pemerintah dalam memutuskan rantai penyebaran virus corona khususnya di Keuskupan Banjarmasin. Pengalaman saya dalam mengikuti misa online, saya merasa sangat sedih sekaligus terharu. Walaupun dalam keadaan yang sangat mencemaskan ini, dalam wabah virus corona, kita masih bisa merayakan misa perayaan Paskah walaupun secara online. Sangat berbeda dengan perayaan Paskah di gereja. Dalam misa online tersebut tidak ada perarakan, pembasuhan kaki, dan lain-lainnya. Walaupun demikian, saya masih bersyukur karena kita dapat merayakannya walaupun dalam keluarga kita masing-masing. Saya berharap keadaan ini cepat berlalu dan semoga Tuhan segera melenyapkan virus corona dari muka bumi ini sehingga kita dapat merayakan perayaan-perayaan misa selanjutnya di gereja kita masing-masing. Pada perayaan Pekan Suci mulai dari Minggu Palma sampai dengan Paskah, kami merasa sedih dan juga prihatin karena kami hanya bisa mengikuti secara live streaming bersama dengan keluarga kami sendiri, tidak bersama dengan keluarga-keluarga yang lain di paroki yang biasa kami rayakan bersama, dan tidak bisa menerima komuni suci atau komuni kudus pada perayaan Pekan Suci tahun ini. Lalu pengalaman yang saya rasakan selama mengikuti misa secara online ini adalah saya bersyukur boleh mengikuti misa walaupun secara online dan bahagia meskipun tidak bisa menyambut komuni secara langsung
Saya merasakan Tuhan benar-benar hadir di tengah keluarga saya, di dalam hati saya, terutama pada saat doa komuni batin dibacakan itu benar-benar membuat saya terharu, bahkan sampai menitikkan air mata. Demikian pengalaman saya, terima kasih. Pengalaman keluarga kami saat mengikuti rangkaian perayaan Paskah. Awalnya kami sedih karena tidak dapat mengikuti misa di gereja dan menyambut komuni secara langsung. Tetapi melalui doa komuni batin, kami percaya bahwa Yesus sungguh hadir dalam hati, keluarga, dan rumah kami, sehingga kami mampu merayakan perayaan Paskah dengan penuh sukacita. Terima kasih. Saat mengikuti misa, kami sungguh terharu, dan kami merasa bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah keluarga kami. Meskipun kami tidak dapat menyambut secara langsung, tapi kami dapat merasakan secara rohani. Kami sadar bahwa Tuhan Yesus hadir tidak harus dalam banyak orang, tapi dalam keluarga kami, Tuhan Yesus juga hadir. Kami berharap situasi pandemi ini segera berakhir, sehingga kami dapat berkumpul kembali dengan saudara-saudari seiman untuk merayakan Ekaristi bersama. Kami berterima kasih kepada Pusat Pastoral Keuskupan Banjarmasin yang telah menayangkan siaran langsung perayaan Pekan Suci mulai dari Minggu Palma sampai Minggu Paskah. Kami mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Pengalaman saya dari Pekan Suci kemarin, dari mulai Minggu Palma sampai ke Paskah pagi, saya merasa agak sedikit sedih dan berbeda. Yang pasti pada saat kalau di gereja kan kita menerima komuninya secara fisik langsung. Nah, kalau dengan online ini kita menerima komuni dengan komuni batin. Terus biasanya juga kalau pulang misa kita akan bersay hello dengan para umat, para romo, para suster, prater. Jadi saya berharap semoga musibah COVID-19 ini cepat berlalu. Saya rindu sekali dengan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja atau di paroki. Demikian.